Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah teguran bagi pemimpin. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 23 ayat 16 sampai 22 dan di dalam ayat 16 berkata demikian. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat bacaan yang kita baca di dalam Injil Matius 23 ini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya berbicara untuk orang banyak, tetapi Yesus juga berbicara untuk para pemimpin. Dan tahukah kita bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus sebenarnya dia adalah seorang pemimpin. Jika saudara suami, maka saudara adalah pemimpin dalam keluarga saudara. Kalau saudara istri, saudara juga pemimpin bagi anak-anak saudara. Saudara pemimpin bagi pembantu-pembantu saudara, dan saudara juga pemimpin bagi rekan-rekan saudara. Anak-anak muda juga adalah pemimpin karena Alkitab berkata, orang benar tidak akan turun tetapi diangkat naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dengan lain kata, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Orang benar harus menjadi seperti garam dan terang, bukan dipengaruhi tetapi mempengaruhi. Dan kata mempengaruhi itu sendiri berarti kita memimpin orang lain untuk berjalan di jalan yang benar. Dalam ayat-ayat bacaan ini kita melihat Yesus secara tegas menegur para pemimpin. Dengan lain kata, Yesus mau menegaskan, jika sebagai pemimpin saja tidak benar, bagaimana orang yang dipimpin dapat berjalan dalam kebenaran? Yesus memberi tekanan yang sangat kuat bahwa sebagai seorang pemimpin, kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Karena itu, seorang pemimpin dikatakan di dalam ayat 16 dan 17 bahwa seorang pemimpin matanya harus terbuka. Kalau kita mau memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, kita mau jadi berkat dan saksi buat orang lain, kita tidak boleh memiliki pikiran yang sempit, tetapi kita harus memiliki pikiran yang luas. Mata kita harus terbuka. Artinya bukan bicara soal fisik, tetapi yang Yesus maksudkan adalah kita harus memandang secara luas dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa diri kita yang paling benar, karena sebenarnya ada banyak hal-hal yang keliru dalam diri kita dan kita tidak sadar. Kita harus membuka mata rohani kita dan kita harus memandang jauh ke depan. Maka kita akan selalu melihat kemenangan besar yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Dan seorang pemimpin harus menguduskan mezbah. Ayat 19 dikatakan di situ. Apa yang dimaksud mezbah? Mezbah artinya tempat pujian bagi Allah. Tempat korban dipersembahkan. Berarti hidup kita sendiri harus menjadi mezbah. Hidup kita sendiri harus kudus. Kita tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik hanya dengan mengandalkan wibawa dan perkataan kita, hanya dengan membuat program-program yang baik, tetapi hidup kita sendiri kacau dan berantakan. Menjadi pemimpin tetapi hidupnya sendiri tidak bersih. Yesus mau menegaskan bahwa seorang pemimpin hidupnya harus menjadi mezbah, artinya hidupnya harus menjadi pujian bagi Allah. Hidupnya harus menjadi korban yang dipersembahkan, di mana lewat hidupnya kemuliaan dan kasih Allah boleh terpancar dengan dahsyat dan luar biasa. Dan seorang pemimpin harus akrab dengan bait Allah, ayat 21 dan 22. Artinya seorang pemimpin harus dekat dengan Tuhan. Bukankah bait suci lambang kehadiran Allah? Bait suci adalah tempat Tuhan hadir. Kita bisa bayangkan, jika seorang ayah dekat dengan Tuhan, jika seorang ibu hidup dengan Tuhan, jika orang yang menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin memiliki hati yang takut akan Tuhan, saya percaya rumah tangga itu akan bahagia.
Pelayanan kita akan penuh dengan sukacita, dan bahkan bangsa dan negara kita juga akan penuh dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang penuh dengan berkat buat kita, karena lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor, untuk terus naik dan bukan turun. Sebagai seorang pemimpin memang kita memiliki tanggung jawab yang berat, tetapi percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita dan memampukan kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita dengan hasil yang luar biasa. Hanya satu hal yang menjadi kunci keberhasilan kita sebagai pemimpin, yaitu hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, kami semua adalah pemimpin di tengah lingkungan kami. Baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk berada di tengah-tengah komunitas kami. Tuhan mau kami menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa dampak yang luar biasa, pemimpin yang menjadi terang dan garam, sehingga lewat hidup kami ada banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan, ada banyak orang yang boleh mengenal kasih Tuhan, dan lewat hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai mezbah yang kudus dan mezbah yang berkenan, sebagai korban persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan, lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga kami memberi berkat, menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.